Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami akan menjelaskan tentang sistem lokomotorik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Kami, kelompok 5, membagi sistem lokomotorik atau sistem lokomotor menjadi 3 topik pembahasan. Di mana topik pembahasan pertama adalah pengertian sistem lokomotor, mencakup otot, tulang, sendi. Kemudian topik pembahasan yang kedua ada mekanisme otot, dan topik pembahasan yang ketiga ada perkembangan dan pertumbuhan tulang. Apa sih sistem lokomotorik itu? Sistem lokomotorik atau biasa kita sebut juga sebagai sistem muskuloskeletal mengacu pada jaringan tubuh dan organ yang bertanggung jawab untuk manusia dapat bergerak. Fungsi utama dari sistem lokomotorik adalah untuk mendukung dan melindungi tubuh serta organ-organnya, juga untuk melakukan gerak. Agar seluruh tubuh dapat berfungsi dengan normal, masing-masing substruktur juga harus berfungsi dengan normal. Terdapat 6 substruktur utama pembentuk dari sistem lokomotorik, antara lain tendon, ligamen, fascia, kartilago, tulang dan sendi, juga otot. Tendon, ligamen, fascia, dan otot sering disebut sebagai jaringan lunak. Sedangkan tulang sendi diperlukan untuk pergerakan antara segmen tubuh. Peran mereka dalam sistem lokomotorik keseluruhan sangatlah penting, sehingga tulang dan sendi sering disebut sebagai unit fungsional sistem lokomotorik. Sistem otot atau muskulus. Sel otot manusia memiliki peran khusus, yaitu untuk berkontraksi. Manusia memiliki lebih dari 600 buah otot dalam tubuhnya. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Fungsi dari sistem muskuler atau otot itu sendiri yang pertama sebagai penghasil gerakan pada tulang, di mana otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur saat berada dalam posisi berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga sebagai penghasil panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Kemudian, ciri-ciri dari sistem muskuler atau otot itu sendiri yang pertama, kontraktilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang sehingga melibatkan pemendekan otot. Yang kedua, cirinya eksitabilitas, yaitu serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Kemudian ciri yang keempat, elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau menegang. Jenis otot itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama otot rangka, merupakan otot lurik, volunter, dan melekat pada rangka. Serabut otot sangat panjang, sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Yang kedua, ada otot polos, merupakan otot tidak berlurik dan involunter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinaria, dan sistem sirkulasi darah. Yang ketiga, otot jantung, merupakan otot lurik, disebut juga otot seran lintang involunter. Otot ini hanya terdapat pada jantung dan bekerja terus-menerus setiap tanpa henti. Tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Selanjutnya, tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel, yang terbuat dari fibrous protein atau kolagen. Tendon berfungsi untuk melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Selanjutnya, ligamen.
Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat, yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri dari kolagen. Ligamen pembungkus tulang dan tulang yang diikat oleh sendi. Tipe-tipe dari ligamen itu sendiri ada dua. Yang pertama, ligamen tipis. Ligamen pembungkus tulang dan kartilago merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya pergerakan. Yang kedua, yaitu ligamen jaringan elastik kuning. Merupakan ligamen yang dilekatkan oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, seperti tulang lengan atas. Tulang atau rangka. Rangka pada manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah tulang yang mengelilingi sumbu pusat, sedangkan rangka apendikular adalah tulang yang menempel pada rangka aksial sebagai pelengkap. Secara struktural, kerangka terdiri dari dua jaringan, yaitu tulang rawan dan tulang. Tulang adalah jaringan yang kaku dan tidak elastis. Komponennya adalah 65% anorganik, terutama kalsium fosfat, dan sisanya adalah bahan organik, terutama kolagen. Kerangka aksial sendiri terdiri dari tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Rangka sendiri memiliki beberapa fungsi di antara lain seperti menyediakan kerangka struktural dan mendukung jaringan lunak, melindungi struktur bagian dalam seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru, memungkinkan gerakan pada tubuh. Otot rangka menempel pada tulang melalui tendon. Kontraksi otot rangka menghasilkan gerakan pada tulang, menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor, menyimpan lemak dalam jaringan adiposa di sumsum tulang kuning. Sumsum tulang merah menghasilkan sel darah merah. Tulang dapat diklasifikasikan menurut bentuknya. Ada 4 jenis bentuk tulang. Tulang panjang seperti femur dan humerus, tulang pendek seperti tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki, tulang pipi seperti tulang rusuk dan tulang dada, tulang tidak beraturan seperti tulang belakang dan tulang wajah. Jenis jaringan tulang berdasarkan penyusunnya dibagi menjadi dua. Pertama, tulang cancellus, yaitu tulang untuk tempat penyimpanan sumsum tulang. Kemudian ada tulang kompak, yaitu tulang ini memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan dan memberi dukungan pada tubuh. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, sistem rangka dibagi menjadi dua, rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari 80 tulang, mencakup tulang tengkorak, kolom vertebral, kandang toraks, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular terdiri dari 126 tulang, mencakup ekstremitas atas, yaitu bahu, pergelangan tangan, dan ekstremitas bawah, yaitu panggul dan paha. Sendi. Sendi adalah titik kontak antar tulang atau antar tulang rawan dan tulang. Berdasarkan strukturnya, ada 3 jenis sendi dalam tubuh. Di antaranya adalah: pertama, sendi fibrosa. Sendi fibrosa tidak memiliki rongga sendi dan tulang disatukan oleh jaringan ikat fibrosa. Umumnya, mereka adalah sendi yang tidak dapat digerakkan pada orang dewasa, meskipun beberapa memungkinkan sedikit gerakan. Contohnya adalah termasuk jahitan antar tulang tengkorak dan sendi antar gigi. Kedua, ada sendi tulang rawan atau kartilago. Sendi tulang rawan atau kartilago juga tidak memiliki rongga sendi. Tulang disatukan oleh sepiring tulang rawan hilain atau fibrokartilago. Mereka mengizinkan sedikit atau tidak ada gerakan. Contohnya termasuk semifesis, pubis, dan persiden antara badan tulang belakang. Selanjutnya, yang ketiga ada sendi sinoval. Sendi sinoval ditandai dengan adanya rongga sendi. Ujung tulang ditutupi dengan tulang rawan hilain yang halus dan sendi dilumasi oleh cairan kental yang disebut dengan cairan sinoval. Sendi ini diapit oleh kapsul artikular yang fleksibel yang dapat ditopang oleh ligamen. Sendi ini memungkinkan banyak gerakan, contohnya termasuk sendi pinggul, lutut, bahu, dan siku. Mekanisme gerak otot. Yang pertama ada ekstensi dan fleksi. Gerakan ekstensi merupakan gerakan meluruskan tangan, sedangkan gerakan fleksi adalah gerakan menekuk tangan. Gerakan ini juga bisa terjadi pada gerak siku, lutut, dan juga ruas jari. Lalu yang kedua, abduksi dan adduksi. Gerakan abduksi adalah gerakan yang menjauhi badan, contohnya seperti gerakan merentangkan tangan. Sedangkan gerakan adduksi adalah gerakan yang mendekati badan, misalnya mengembalikan tangan ke posisi semula setelah merentangkan tangan. Lalu yang ketiga, depresi dan elevasi.
Gerakan depresi adalah gerakan menurunkan anggota tubuh, sedangkan gerakan elevasi adalah gerakan menaikkan anggota tubuh. Contohnya adalah gerakan mengarahkan kepala ke atas dan gerakan menurunkan kepala ketika sedang berolahraga. Yang keempat, supinasi dan pronasi. Gerakan supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan gerakan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Lalu yang kelima, inversi dan eversi. Gerakan inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan gerak eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar. Selanjutnya ialah pembentukan dan perkembangan tulang. Seperti yang sudah kita ketahui, tulang merupakan jaringan ikat yang tersusun dari mineral dan senyawa-senyawa organik. 2/3 bagian dari tulang tersusun dari mineral yang memberi massa bagi tulang. Dan 1/3 tulang lainnya tersusun dari matriks organik yang komponen utamanya terdiri dari kolagen tipe 1 dan sejumlah kecil protein non-kolagen. Tulang adalah jaringan yang bersifat dinamis karena sepanjang kehidupan tulang terus mengalami perombakan. Pertumbuhan tulang adalah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan perubahan struktur tulang, yakni pada saat pembentukan skeleton, pertumbuhan, dan pematangan. Pertumbuhan tulang terbagi menjadi 2 aktivitas, yang pertama modeling dan remodeling tulang. Modeling atau pertumbuhan tulang mengarah ke proses pengubahan ukuran dan bentuk tulang. Pertumbuhan tersebut terjadi hingga akhir pubertas, akan tetapi peningkatan kepadatan masih terjadi hingga dekade keempat. Sedangkan remodeling adalah proses regenerasi yang terjadi secara terus-menerus dengan mengganti tulang yang lama menjadi tulang yang baru. Diketahui tempat di mana terjadi peristiwa remodeling diberi istilah sebagai Basic Multicellular Units atau Bone Remodeling Unit. Remodeling berlangsung antara 2-8 minggu di mana waktu terjadinya pembentukan tulang berlangsung lebih lama dibandingkan dengan terjadinya resorpsi tulang. Proses remodeling berlangsung sejak pertumbuhan tulang sampai akhir kehidupan. Tujuan remodeling tulang belum diketahui secara pasti, akan tetapi aktivitas tersebut dapat berfungsi diantaranya yang pertama, untuk mempertahankan kadar ion kalsium dan fosfat ekstraseluler, memperbaiki kekuatan skeleton sebagai respon terhadap beban mekanik, memperbaiki kerusakan tulang, dan mencegah penuaan sel tulang. Nah, dari modeling dan remodeling tersebut akan mencapai 2 hal dalam kehidupan seseorang. Yang pertama yaitu pemanjangan tulang dan kepadatan tulang. Dalam proses remodeling, terdapat 2 sel utama yang dilibatkan. Yang pertama yaitu osteoblast dan kemudian osteoklas. Osteoblast merupakan sel pembentuk tulang yang berasal dari sel progenitor dan ditemukan di permukaan tulang. Sel ini yang bertanggung jawab pada pembentukan dan proses mineralisasi tulang. Yang selanjutnya ialah osteoklas. Osteoklas ini kaya dengan enzim lisosom yang meliputi tartrat resistan acid fosfatase. Osteoklas berperan pada proses resorpsi tulang, dan selama proses resorpsi, ion hidrogen yang dibentuk dari karbonik anhidrase memasuki plasma membran untuk melarutkan matriks tulang. Dan enzim lisosom yang terdapat dalam sel ini, yaitu kolagenase dan katepsin K, itu dikeluarkan dan kemudian mencerna matriks tulang. Proses remodeling tulang merupakan suatu siklus yang meliputi beberapa tahapan yang kompleks. Yang pertama ialah tahap aktivasi, yaitu tahap di mana terjadinya interaksi antara prekursor osteoblast dan osteoklas, kemudian terjadi proses diferensiasi, migrasi, dan fusi multinukleotid osteoklas dan osteoblast yang terbentuk, kemudian akan melekat pada permukaan matrik tulang. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap resorpsi, merupakan tahap pada waktu osteoklas akan mensekresi ion hidrogen dan enzim lisosom terutama katepsin K dan akan mendegradasi seluruh komponen matriks tulang termasuk kolagen.
Setelah terjadi resorpsi, maka osteoklas akan membentuk lekungan atau cekungan tidak teratur yang biasa disebut sebagai lakuna Hauship pada tulang trabekular dan saluran Haversian pada tulang kortikal. Tahap yang ketiga yaitu tahap reversal, yaitu tahap pada waktu permukaan tulang sementara tidak didapatkan adanya sel, kecuali beberapa sel mononuklear yaitu makrofag. Kemudian akan terjadi degradasi kolagen lebih lanjut dan terjadi deposisi proteglikan untuk membentuk command line yang akan melepaskan faktor pertumbuhan dan dimulainya tahap formasi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap formasi, yaitu tahap pada waktu terjadi proliferasi dan diferensiasi prekursor osteoblast yang dilanjutkan dengan pembentukan matrik tulang yang baru dan akan mengalami mineralisasi. Tahap formasi akan berakhir ketika cekungan yang dibentuk oleh osteoklas telah diisi.